warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu sahabat belajar dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Hari Santoso dari SDN Pasar Kembang 1 Surabaya. Kali ini Bapak Ibu saya mohon izin akan berbagi terkait dengan contoh modul ajar. Seperti apa contohnya? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu sahabat belajar dimanapun berada, kita akan membahas modul ajar BCOK. Di sini saya lebih menekankan kepada bagaimana kita meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, seperti apa contoh modul ajar BCOK? Mari kita ikuti penjelasan sebagai dasar pengetahuan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud modul ajar. Kemudian, apa saja komponen modul ajar tersebut dan seperti apa contoh modul ajar. Jadi, Bapak Ibu sahabat belajar, nanti kita coba amati contoh modul ajar yang sudah saya modifikasi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengkreasi lagi menjadi modul ajar yang sudah Bapak Ibu ATM. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Ini saya membuat kesimpulan bahwa modul ajar itu adalah sebuah dokumen perencanaan pembelajaran yang kita buat berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat di tahap-tahap awal dulu, di tahap-tahap awal ketika kita akan melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran berupa modul ajar itu, dulu kita pernah menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita susun, kita urutkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran mulai awal fase sampai akhir fase. Nah, berikutnya Bapak Ibu, komponen modul ajar itu meliputi apa saja? Komponen modul ajar itu meliputi mulai informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan lampiran. Jadi, di dalam informasi umum ada beberapa komponen, termasuk di dalamnya ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, dan seterusnya. Kemudian ada komponen inti di dalam modul ajar, mulai dari tujuan pembelajarannya, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, dan ada refleksi. Nah, berikutnya di modul ajar yang komponen yang lengkap juga akan ada komponen yang di situ berisikan tentang lampiran. Misalkan di modul ajar kita akan dilampirkan lembar kerja peserta didik. Misalkan LKPD-nya ada, kemudian pengayaan dan remedialnya ada. Artinya penjelasan tentang pelaksanaan pengayaan dan remedialnya itu ada. Bahan bacaan pendidik dengan bahan bacaan peserta didik itu juga dilengkapi. Di situ ada glosarium juga, ada daftar pustaka juga. Yang menjadi catatan penting bahwa seluruh komponen-komponen yang ada di modul ajar yang Pak Ari sebutkan tadi, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan. Tentu Bapak Ibu guru akan merasa berat mungkin ya untuk melengkapi modul ajar yang seperti itu. Tapi masukan saya pernah membuat modul ajar yang lengkap, juga pernah membuat modul ajar yang mungkin komponen utamanya hanya ada komponen utamanya itu hanya tujuan pembelajaran, kemudian ada
apa langkah-langkah kegiatan pembelajarannya dan kemudian ada asesmennya atau penilaiannya saja. Guru boleh memilih menyederhanakan beberapa komponen utama yang dicantumkan dalam sebuah modul ajar sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika menyusun modul ajar atau memodifikasi modul ajar, Bapak Ibu boleh menyederhanakannya. Nah, ini komponen utamanya di dalam modul ajar itu sebenarnya kalau Bapak Ibu mau simple, super sederhana, dan super simple, Bapak Ibu bisa menuliskan hanya 3 komponen tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, Bapak Ibu, seperti apa contoh modul ajar yang akan saya tampilkan? Eh, Berikut ini modul ajar yang saya susun ketika kita mau memasuki di awal semester 2. Ini adalah modul ajar yang saya susun, yang saya kebetulan yang saya contohkan ini adalah kelas 4 materi di pembelajaran unit 7, aktivitas kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Kita kasih gambar Bapak Ibu, mungkin bisa kita cantumkan sumber gambarnya. Tadi di komponen modul ajar tentang informasi umum itu ada nama penulisnya, kita tulis di sini. Kompetensi awal kita tulis, kemudian profil pelajaran Pancasila juga kita tulis di sini. Materi pokok, submateri pokok juga saya tulis. Ini alokasi waktunya, apakah dibuat 3 kali pertemuan, apa hanya 2 kali. Kebetulan di sini saya tulis 2 kali. Ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung masing-masing sekolah. Saya beri nomor 1.7 Bapak Ibu karena ini di awal semester 2 itu ada 1.5, ada 1.6, ada 1.7, ada 1.8. Sesuai dengan alur ATP kan, sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, ketika saya mengajarkan materi aktivitas kebugaran jasmani dengan sub pokok materi aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, latihan kekuatan otot dan daya tahan otot. Kompetensi awalnya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami aktivitas peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan seperti latihan kekuatan otot dan daya tahan otot. Profil pelajar Pancasila diberikan deskripsi. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase B adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani tadi. Nah, kemudian dilanjutkan sarana prasarana Bapak Ibu. Saya tulis lapangan, matras, senam, kemudian ada skipping, ada kun, ada tali tambang, ada tali atau tali sejenis, ada palang tunggal, ada peluit, stopwatch, ada lembar kerja siswa atau student worksheet. Bapak Ibu, lanjut ke target peserta didik Bapak Ibu. Di sini saya berikan deskripsi untuk peserta didik reguler Bapak Ibu, di mana tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jadi target modul ini memang diperuntukkan untuk reguler, bukan untuk anak yang sangat kesulitan memahami materi misalkan. Bukan untuk seperti itu misalkan. Kemudian jumlah peserta didik ada 28, kalau di kita mungkin ada 32 ya. Nah, kemudian ketersediaan materi, saya tulis materi pengayaan untuk peserta didik yang capaian tinggi itu tidak. Saya tulis tidak. Materi alternatif untuk peserta didik yang sulit memahami konsep juga tidak. Nah, lanjut ke komponen berikutnya, masih di informasi umum, materi, ajar, alat, bahan yang diperlukan. Di sini saya pilih Bapak Ibu ada aktivitas pembelajaran 1. Ini materinya tentang ini Bapak Ibu. Yang di sini tadi saya bagi 2. Nah, ini misalkan. Nah, latihan kekuatan otot. Di sini akan meliputi berbagai aktivitas-aktivitas latihan yang masuk di dalam latihan kekuatan otot. Ada latihan kekuatan otot dengan mendorong dinding,
latihan saling mendorong telapak tangan, saling mendorong bahu, saling mendorong bahu berpasangan. Kemudian ada latihan sit up, ada latihan uh, backlift, kemudian ada latihan push up. Ini semua aktivitas di pembelajaran 1. Masuk di aktivitas pembelajaran 2, Bapak Ibu. Ini terkait dengan ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya blok kuning ini. Nah, ini terkait dengan latihan daya tahan otot. Berbagai bentuk latihannya seperti apa? Aktivitas latihan lompat tali berteman, berpasangan misalkan. Kemudian tarik menarik, kemudian daya tahan otot lengan dan bahu. Misalkan berjalan menirukan gerobak dorong. Kemudian ada daya tahan otot kaki, naik turun bangku. Kemudian berjalan dengan satu kaki bersama kelompok. Ini merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan di dalam pembelajaran 2 untuk memenuhi aktivitas latihan daya tahan otot. Ini ada penjelasan tentang bagaimana pengondisian penjelasan tentang remedialnya. Kemudian ini terkait dengan materi pembelajaran pengayaan. Ini hanya keterangan singkat Bapak Ibu, tapi tidak dilakukan sebuah materi, tidak di dalam satu pembelajaran itu ada pengayaannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya tentang media pembelajaran, ada gambar, ada video, ada peserta didik yang menjadi model ataupun guru. Kemudian bahan pembelajarannya ada buku ajar atau buku pendamping siswa, ada buku panduan guru PJOK, ada link YouTube misalkan, ada lembar kerja misalkan. Nah, ini kita cantumkan dulu. Kemudian moda pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ini dilakukan dengan uh, tatap muka, Bapak Ibu. Kalau daring ya diisi dengan daring ya keterangannya modulnya. Tapi ini pembelajarannya dilakukan dengan tatap muka. Nah, kemudian di sini ada pengaturan pembelajaran, baik itu pengaturan peserta didik ataupun metode yang kita gunakan. Saya kebetulan mencantumkan deskripsi di sini ada individu, berpasangan, ada berkelompok, ada klasikal. Jadi pengaturan pembelajaran ini guru dapat mengatur sesuai dengan misalkan jumlah peserta didik ya Bapak Ibu ya. Kemudian metode yang kita gunakan bisa kita menggabungkan beberapa metode. Misalkan demonstrasi dalam pembelajaran PJOK jelas ya. Unjuk kerja misalkan mendemonstrasikan sebuah gerakan itu kan di PJOK pasti digunakan. Bisa juga loh presentasi. Jadi ada penugasan gerak, ada diskusi, ada permainan sederhana, kemudian ada pemberian umpan balik Bapak Ibu. Ada satu pasang anak mengamati atau satu kelompok anak mengamati kelompok lain atau ada satu anak mengamati anak lain yang sedang melakukan unjuk kerja dan nanti akan memberikan umpan balik atau feedback Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu penjelasan deskripsi yang ada di beberapa informasi umum di dalam sebuah modul ajar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke komponen inti modul ajar. Ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita rumuskan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan kita ajarkan. Peserta didik dapat mampu menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mempraktikkan peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu latihan kekuatan otot dan daya tahan otot dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang mau kita fokuskan adalah mandiri dan gotong royong. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Bapak Ibu, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, peserta didik dapat memanfaatkan kekuatan otot dan daya tahan otot lengan untuk mengangkat misalkan, untuk memindahkan benda misalkan ketika aktivitas di rumah, dan dapat memanfaatkan
kekuatan otot dan daya tahan otot tungkai pada waktu harus berjalan kaki sepulang sekolah misalkan. Ini kan hal-hal yang sangat kontekstual yang berkenaan dengan anak-anak, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan seperti latihan kekuatan otot dan daya tahan otot. Nah, berikutnya di komponen inti Bapak Ibu ada persiapan pembelajaran Bapak Ibu. Hal-hal yang harus dipersiapkan misalkan membaca kembali modul ajar yang telah dipersiapkan, kemudian membaca kembali buku-buku yang Bapak Ibu guru gunakan, misalkan buku pendamping siswa atau buku panduan guru juga bisa digunakan. Kemudian menyiapkan alat pembelajaran. Ada matras, ada skipping, ada kun, ada tali, ada palang tunggal. Ini harus disiapkan ketika kita mau melakukan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sampai di komponen inti berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, mulai membariskan anak-anak, kemudian memberi kesempatan kepada anak-anak untuk misalkan mengucapkan salam PJOK, kemudian ada yel-yel yang sudah dibuat bersama guru PJOK-nya, itu langkah-langkah di pendahuluannya. Terus guru meminta peserta didik untuk berdoa, kemudian melakukan presensi, menanyakan anak-anak yang sehat, yang tidak sehat mungkin beristirahat dulu, atau hanya melihat di tepi lapangan misalkan. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ada tanya jawab terkait kompetensi yang sebelumnya dipelajari bersama Bapak Ibu guru. Kemudian guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik terkait dengan materi aktivitas kebugaran yang tadi kita jelaskan di awal. Kemudian di sini saya tulis nomor 9 ini, guru menjelaskan teknik asesmen Bapak Ibu. Jadi anak-anak perlu sekali kita beritahukan kompetensi sikap profil pelajar Pancasila yang mau diobservasi itu apa Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga harus tahu. Kemudian kompetensi pengetahuan yang nanti akan kita gunakan, peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, latihan kekuatan daya tahan otot menggunakan tes tulis, itu juga harus kita beritahukan ke anak-anak. Dan kompetensi yang terkait dengan keterampilan unjuk kerja terkait dengan aktivitas latihan kebugaran jasmani, latihan kekuatan otot dan daya tahan otot itu juga kita sampaikan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pemanasan Bapak Ibu. Ada pemanasan yang menyenangkan, misalkan dengan lompat tali bersama anak-anak, kita kondisikan dengan suasana yang menyenangkan dengan lompat tali. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemanasan-pemanasan pelenturan, mungkin bisa dilakukan. Nah, setelah pemanasan tentu Bapak Ibu akan masuk kegiatan inti, mulai dari aktivitas pembelajaran satu yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, bentuknya misalkan aktivitas pembelajaran di yang pertama latihan kekuatan otot lengan misalkan dengan mendorong dinding, ya kita tunjukkan di modul ajar kita bagaimana cara melakukannya. Kemudian kita kasih gambar yang kita ambilkan dari berbagai sumber, misalkan ada di buku panduan guru dari Kemdikbud, buku aktivitas pendamping siswa misalkan ada di yang kita pakai di sekolah misalkan, itu bisa kita ambil. Kemudian yang kedua ada saling mendorong, juga kita sertakan cara melakukannya Bapak Ibu. Kemudian ada gambarnya. Kemudian aktivitas berikutnya, misalkan saling mendorong bahu. Kemudian tadi disebutkan ada latihan sit up, cara melakukannya kita sebutkan. Kemudian ada aktivitas latihan backlift, latihan otot punggung juga kita sebutkan. Push up juga kita sebutkan cara melakukannya. Ini secara cepat Bapak Ibu, gambaran modul di kegiatan inti pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu.
Itu semua di aktivitas pembelajaran 1 dan aktivitas pembelajaran 2 Bapak Ibu tadi mencakup lompat tali, cara melakukannya kita sebutkan, kita beri penjelasan, gambarnya juga kita berikan. Eh, Sehingga modul kita tampak manis Bapak Ibu, tampak jelas dipakai oleh orang lain pun pasti orang lain akan merasa nyaman dan mudah melaksanakan. Kemudian lompat tali dengan teman, kalau ini tadi perorangan, ini dengan teman, cara melakukannya Bapak Ibu. Kemudian gambarnya kita perjelas di situ. Kemudian eh, ada tarik tambang Bapak Ibu, dengan tali ada berkelompok. Kemudian ini aktivitas latihan daya tahan otot semua Bapak Ibu. Latihan daya tahan otot kaki tentunya kalau ini. Kalau yang ini aktivitas latihan daya otot tangan Bapak Ibu. Ini aktivitas latihan daya tahan otot lengan dan bahu menirukan jalan gerobak dorong ini. Kemudian naik turun bangku untuk aktivitas latihan daya tahan otot kaki dengan naik turun bangku. Ini engkle berkelompok Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Nah, sudah selesai Bapak Ibu modulnya. Nah, berikutnya di kegiatan pembelajaran poin inti dari modul tadi ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada inti dan ada penutup. Sudah selesai Bapak Ibu. Dilanjutkan komponen inti berikutnya adalah asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu bisa memilih. Bapak Ibu guru boleh memilih aktivitas asesmen individu apakah dengan berpasangan ataupun dengan berkelompok. Silahkan Bapak Ibu menggabungkan penilaian ini juga boleh. Yang jelas penilaian itu mencakup, asesmen itu mencakup ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita jelaskan berbagai bentuk asesmen sikap, kita lampirkan Bapak Ibu, kita tunjukkan. Misalkan lembar refleksi dirinya seperti apa, rubriknya seperti apa. Nanti kita berikan beberapa kriteria-kriteria aturan penilaiannya, misalkan sangat baik jika mendapatkan skor berapa baik. Ini minimal harus ada Bapak Ibu di asesmen penilaian sikap. Kemudian di pengetahuan, saya juga sertakan beberapa contohnya. Contoh saja ini. Misalkan tes tulis, pilihan ganda. Kita kasih 4 opsi Bapak Ibu. Dan ini contohnya salah satu soalnya latihan mendorong bahu dengan 2 lengan untuk meningkatkan kekuatan apa. Nanti kita kasih kunci Bapak Ibu. Jawaban benar mendapatkan skor 1 dan salah mendapatkan skor 0. Kemudian uraian tertutup Bapak Ibu. Uh, Tulislah 4 contoh bentuk latihan daya tahan otot misalkan. Jadi kuncinya kita berikan kunci, nanti kita kasih panduan bagaimana mendapatkan skor 4, mendapatkan skor 3, 2 dan 1 ini kita cantumkan di sini biar bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian asesmen keterampilan Bapak Ibu. Misalkan di sini asesmen keterampilannya saya blok ini misalkan. Tes kerja aktivitas pembelajaran kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan otot, butir tes, petunjuk asesmen, rubrik keterampilan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Bisa diamati ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah paham tentang lembar penilaian keterampilan. Ini aturan penyekorannya juga kita, pedoman-pedoman penyekorannya juga kita sertakan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu modul ajar yang ingin saya tunjukkan. Ada beberapa penjelasan tentang pengayaan dan remedial. Kita lihat saja Bapak Ibu. Ini beberapa deskripsi yang bisa kita berikan di dalam modul ajar kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa kita lampirkan tadi di penjelasan awal saya sudah menyampaikan bahwa ada lembar kerja peserta didik, ada panduannya dalam lembar kerja itu, kemudian panduan aktivitas pembelajarannya, kemudian ada bacaan-bacaan untuk peserta didik. Peserta didik baca tentu yang terkait dengan materi ya Bapak Ibu. Kita deskripsikan dengan lengkap terkait materi yang akan kita ajarkan. Kemudian bahan bacaan guru juga. Nah, yang terakhir ada
glosarium, ada beberapa istilah-istilah yang kita cantumkan di sini. Kebugaran jasmani adalah misalkan kekuatan otot adalah, daya tahan otot adalah, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan ini referensi yang kita pakai misalkan EK 2022 buku pendamping aktivitas siswa pendidikan jasmani olahraga kesehatan untuk SD kelas 4 misalkan Bintang Sarana Media misalkan. Kemudian Muhajir, buku panduan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk SD kelas 4, Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud. Nah, ini Bapak Ibu di terakhir kita berikan yang menyetujui Bapak Kepala Sekolah dan kita berikan nama kita untuk tanda tangan di sini. Demikian tadi Bapak Ibu contoh modul ajar yang saya ATM dari beberapa referensi dari Kemdikbud, ada dari panduan buku Kemdikbud, dan kita coba ATM, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Silakan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam sehat, salam semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.